Selamat pagi, sahabat Excellent. Perkenalkan, nama saya Awi Suwandi. Julukan saya adalah TAMS. Dan TAMS ini adalah singkatan dari trainer, karena dalam sehari-hari saya sering sekali memberikan pelatihan di perusahaan-perusahaan dengan topik selling, dengan topik persuasi, communication, leadership, time management, perubahan mindset, dan lain-lain. Kemudian H itu mewakili hipnoterapis. Saya sering juga memberikan pelayanan hipnoterapi kepada teman-teman yang bermasalah secara psikosomatis, seperti susah tidur, stres, depresi, fobia, dan lain-lain. Nah, U itu adalah mewakili unconscious mindsetter. Unconscious mindsetter itu maksudnya ketika dalam training saya memfasilitasi perubahan mindset, dan bukan saja pada level pikiran sadar, melainkan juga pada level pikiran bawah sadar. Kemudian mental coach. Mental coach itu lebih dikenal dalam dunia atlet. Kalau di luar negeri, jadi para atlet itu selain memiliki coach untuk skills, mereka juga memiliki coach dari sisi mental. Karena dari pengalaman saya, sebagus apapun skill seorang atlet, nah kalau secara mental itu tidak dipersiapkan, biasanya mereka suka sekali kalah. Jadi kalah bukan karena skills, melainkan kalah secara mental. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan coach mendesain latihan-latihan mental yang akan membantu mereka secara mental ketika mereka sedang bertanding. Kemudian saya juga seorang penulis buku, bestseller, dan saya juga adalah seorang sports hipnoterapis. Apa bedanya sports hipnoterapis dengan mental coach? Nah, kalau mental coach itu memberikan latihan-latihan mental kepada para atlet, kalau sport hipnoterapis itu dalam mengatasi trauma kekalahan. Karena dari pengalaman saya, biasanya ketika seorang atlet berkali-kali kalah dengan lawan yang sama, biasanya mereka akan menderita trauma yang kalau tidak diatasin akan mempengaruhi kinerjanya. Oke. Nah, dalam acara hari ini saya akan sharing tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu topik tersebut berjudul Excellent Covert Influence. Apa itu Excellent Covert Influence? Excellent Covert Influence adalah sebuah metode bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif supaya lawan bicara kita itu paham dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian bagaimana cara membujuk dan mempengaruhi mereka sehingga mereka itu dengan senang hati dan sukarela mau melakukan apa yang kita harapkan dari mereka. Oke, nah sebelum itu kita akan sepakatin apa kata influence. Influence menurut kamus Merriam-Webster adalah the power to cause change or affect someone or something without directly forcing them to happen. Maksudnya, influence adalah kuasa bagaimana caranya kita menciptakan perubahan dan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita tanpa melakukan paksaan apapun. Jadi lebih bersifat membujuk secara halus. Nah, itu definisi menurut kamus. Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi, saya akan membuka sebuah analogi, ada contoh. Sahabat Excellent, seandainya kalau di depan Anda ada seekor harimau yang besar dan galak, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berpikir dan menganalisa, di depan saya ada seekor binatang yang besar, termasuk kelompok kucing, warnanya coklat dan ada loreng-loreng. Nah, sepertinya itu adalah hewan yang disebut dengan harimau. Kemudian setahu saya, dari yang saya baca dan sudah pernah saya pelajarin, harimau itu adalah pemangsa. Jadi harimau juga memangsa manusia. Oleh karena itu sangat berbahaya bagi saya, dan oleh karena itu saya harus lari. Apakah Anda berpikir seperti itu? Atau Anda langsung lari, kemudian sesudahnya Anda baru berpikir, wow, tadi yang ada di hadapan saya adalah seekor harimau. Nah, sahabat Excellent, kira-kira apa reaksi Anda? Tentu saja Anda akan lari dulu, barulah berpikir. Nah, ini adalah refleks yang terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu, yaitu refleks untuk bertahan hidup. Refleks untuk bertahan hidup, yaitu supaya bisa bertahan hidup, kita membutuhkan refleks yang akan kita lakukan dengan cepat
tanpa harus dipikirkan. Nah, untuk menjelaskan proses ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar manusia. Jadi secara disederhanakan, alam pikiran manusia itu bisa dibagi jadi 3, yaitu alam pikiran sadar, alam pikiran bawah sadar, dan alam pikiran tidak sadar. Nah, alam pikiran sadar itu kira-kira hanya 10% saja bobotnya. Kemudian pikiran sadar, bawah sadar, dan pikiran tidak sadar itu sekitar 90%. Apa bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar? Bedanya adalah pikiran sadar adalah pikiran yang aktif dan dominan ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang membaca, menghitung, itu kondisi saat sekarang. Sedangkan pikiran tidak sadar adalah sebuah kondisi pikiran yang bukan aktif tapi dominan ketika kita berada dalam kondisi berimajinasi, ketika kita berada dalam kondisi berangan-angan, kemudian ketika kita berada dalam kondisi tertidur atau juga berada dalam kondisi terhipnotis. Kemudian pikiran sadar itu adalah pikiran yang mengatur gerakan-gerakan yang terjadi secara sadar. Misalnya ketika saya mengambil barang ini, saya melakukannya secara sadar, dan ini gerakan tersebut dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Jadi reaksi yang kita lakukan tadi adalah reaksi yang terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu, yang merupakan mekanisme untuk bertahan hidup yang ada pada setiap makhluk hidup. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana cara kerja refleks tersebut, bagaimana cara mempengaruhinya sesudah pesan-pesan yang berikut. JYP 2P